Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman mancing, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang apapun. Hari ini saya akan mencoba mereview sebuah brand, reel brand dari Indigo. Apakah tipe apakah yang dari Indigo itu? Indigo Madai. Ya, ini Indigo Madai. Kalau mancing seperti apa bentukannya, saya yakin mungkin semua sudah tahu, dan karena sudah lumayan banyak yang mereview dan unboxing, ada juga yang mungkin membongkar reel ini, yang tidak ada salahnya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua dalam hal mancing, permasalahan dan solusinya. Seperti ini modelnya, kalau mancing. Ini adalah reel Indigo Madai, ya. Seperti ini. Reel saya ini bukan reel yang baru. Reel ini pernah saya pakai beberapa kali, bahkan saya pakai di saltwater. Ini saya tidak pernah pakai di freshwater, ya. Saya pakai ngoyor untuk main casting, ya. Ini sudah beberapa kali dan juga sudah beberapa kali saya bongkar. Saya kira detailnya ada di kotak ini terkait masalah gear ratio, kemudian jumlah bearing, ya. Sebenarnya jumlah bearingnya kalau kita lihat di toko di box ini 13 plus 1 ball bearing, ya. Pada kenyataannya ini hanya ada 5 ball bearing, ya. Ini tapi lumayan lah, ada 5 ball bearing, artinya ada tambahan selain ball bearing yang basic atau yang utama, ya, yang ada di pinion, satu di drive gear ada 2 kiri kanan, kemudian satu di sini dan satu lagi di clicker, ya, support untuk spool. Reel ini cukup handal, ya, untuk digunakan, ya. Tapi sehandal-sehandalnya sebuah reel, tetap kita harus rajin memeliharanya, apalagi ini digunakan di saltwater, karena saltwater itu ya tentu itu sangat berpengaruh ke bagian-bagian metalnya, akan lebih cepat berkarat ketimbang kita main di freshwater. Namun yang saya akan bahas di sini adalah permasalahan yang ada di reel ini, ya. Barangkali bagi yang pernah menggunakan, saya yakin ini akan mengalami hal yang sama dengan yang saya alami, ya. Tapi bagaimana solusinya, ya? Nah, sebelum saya ke sana, saya hanya ingin menginformasikan bagi yang mungkin pernah menggunakan reel lain yang mirip dengan ini, dari sisi ukurannya, bentuknya, partnya sama persis, ya, sama persis. Ini reel ini sama dengan yang pernah saya pakai juga, ya. Nah, coba saya perlihatkan, tapi ini sudah saya bongkar, ya. Sudah saya bongkar karena ini sudah rusak. Kemudian saya membeli Indigo Madai. Saya juga ingin tahu seperti apa. Nah, reel ini adalah reel ini sudah copot-copot semua ini. Ini adalah reel Quester Gate, ya. Quester Gate 1000, ya. Quester Gate 1000. Kalau anjing coba perhatikan detailnya. Ini knop spool, ya, punya Indigo Madai. Ini knop spool punya Quester Gates. Coba perhatikan detailnya. Modelnya sama, hanya beda warna, ya kan? Persis sama, ya, persis sama, ya, hanya beda di sisi warna saja, ya. Ukurannya besarnya sama, ya, bentuknya sama, hanya yang membedakan adalah warna.
Kita lihat. Nah, yang lainnya spoolnya, ini spool ya. Spoolnya ya. Ukurannya, besarnya, bentuknya persis sama ya. Panjangnya sama ya kan. Bentuknya, besarnya sama, modelnya sama persis ya. Warna yang beda dan cuttingan di sini yang beda, cuttingannya beda ya, tapi dari sisi bentuk dan lain-lainnya sama, persis sama, ukurannya sama. Jadi di kedua part ini ya, ini bisa disilang kan. Kalau kita punya ini rusak kita simpan, kalau ada kerusakan nanti di sini kita bisa support ke sini ya, itu sama saja. Nah, yang membedakan yang lainnya itu membedakannya itu adalah di sini ya. Clicker yang dimiliki oleh gate spacer itu dia tidak disupport bearing ya, dia hanya clicker sama spacer itu saja. Tapi kalau di sini ada bearing dan juga ada bushing di atasnya, itu di atas bearing, dan kemudian ada penguncian atau pinnya di sini, sehingga ini tidak bisa goyang ya. Kalau kita cabut saja begini ini nggak bisa karena ada pinnya di sini ya, sehingga kalau untuk membuka rotor kemudian membongkar bagian dalamnya ini kita harus buka pinnya dulu ini. Tapi saya tidak akan membongkarnya hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan ada beberapa persoalan di di Indigo Mada ini. Yang pertama adalah clicker ini ya, clicker ini sebetulnya bukan ini masalahnya. Masalahnya adalah ketika saya menggulung PE ini ya, dia tidak rata, dia menumpuk di depan ya, karena tidak presisi antara len roller hanya 0,0 sekian mili ya selisihnya, sehingga ketika digulung itu dia menumpuk di bagian depan. Nah, agak sulit solusinya karena spoolnya itu hanya pas untuk bearingnya saja, sehingga ketika kita mau pasang spacer itu sangat sulit. Tapi masih bisa diakalin gitu ya. Cara mengakalinnya itu adalah kita mencari spacer yang cocok memang sesuai dengan ini, atau kita membuatkan spacer yang sesuai dengan ini ya kan. Nah, jadi sesuai dengan bushingnya ini, sehingga kita bisa menambahnya. Nah, itu satu. Yang kedua ya, permasalahan yang ada di reel ini adalah apa ini ya namanya? Ini bail am atau apa ya? Bail am kan di sini ya. Ya ini metal ini yang besi ini, kawat ini ya. Di sini ada sangkutan, ini nyangkut di sini. Ya, ini tidak mulus seperti reel-reel lain ya. Kalau saya lihat di saya punya Daiwa, memang sih nggak bisa dibandingkan kalau ini dengan Daiwa. Tapi kan dari sisi cuttingannya itu mesti diperhatikan. Sebab ketika kita sudah rilis ya 20 meter ke 30 meter atau bahkan 40 meter, ketika kita retrieve ya, PE itu akan menyangkut di sini ya, di sini. Seperti ini kasusnya ya, seperti ini kasusnya, saya perlihatkan. Nah, ini PE akan menyangkut di sini nih, lihat nih ya nih, sehingga dia tidak masuk di roller ribet line roller. Nah, ini ya, makanya saat kita gulung ya, saat kita retrieve, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ini akan menggulung dari tengah ke belakang ya, dia tidak sampai ke pinggir ke depan, dari tengah ke belakang ini saja ya, sepanjang PE yang kita rilis. Jadi ini terjadi menggulung setengah
dari bagian spool ini, ya. Nah, kalau PE kita penuh, maka dia akan lari ke body. Dia akan lari ke body, ke sini, bukan body, ke spool bagian atasnya di sini, ya. Dia akan lari ke sini menutupi ini. Maka ya apa yang terjadi saat kita mau rilis kedua akan terjadi backlash. Nah, ini masalahnya. Bagaimana solusinya dengan masalah ini, ya? Ada 3 solusi. Yang pertama, mungkin kita akan menutupi ini dengan benda lain. Apakah kita mengelemnya, menutupinya, atau kita benda-benda keras lah, kemudian kita haluskan sehingga di sini tidak ada sangkutan, ya, sehingga tidak ada sangkutan. Yang kedua, kita mengikis ini sehingga ini menjadi rata dengan ini, ya, sehingga ini menjadi rata dengan ini, sehingga ketika kita mau retrieve tidak ada sangkutan, benang langsung masuk ke line roller, ya. Nah, ini. Nah, ada solusi lain, solusi yang ketiga, yaitu yang saya lakukan, ya. Solusi lain itu adalah saya mengganti bail armnya. Dengan yang mana bail armnya kita ganti? Dengan bail armnya yang Quester tadi ini, ya. Karena ini dia punya model yang sama, ya, model yang sama, sehingga ini bisa dipasang di sana, bisa dipasang di Indigo Madai ini, ya. Karena besarnya sama, modelnya sama, kita bisa pasang ini. Coba lihat, perhatikan ini dia punya ini kawat bail arm ini, ya, sama-sama tebalnya, tetapi dia tidak punya sangkutan di sini, sehingga ketika kita meretrieve, ya, kita tidak perlu perbaiki benang supaya berada di posisi line roller. Dengan otomatis dia akan kembali ke line roller karena tidak ada sangkutan. Nah, kalau yang ini, ya, setelah kita rilis mau retrieve, ya, kalau kita tidak perhatikan posisinya ini, kita kembalikan secara manual, ya, jika kita perhatikan maka akan menyangkut di sini, ya. Saat kita rilis kemudian umpan itu sebelum tenggelam, apalagi kalau kita menggunakan umpan floating, ya tentu aman lah, kita bisa perbaiki posisi ini dalam posisi di line roller, ya. Tapi kalau kita pakai metal jig yang metal jignya begitu nyemplung ke air langsung tenggelam, dan itu khawatir nyangkut di ini, kita tidak sempat memperbaiki ini, sudah kita akan mengalami hal yang rumit, ya, ketika kita mancing. Begitu solusinya. Yang pertama, kita haluskan ini atau kita menambah dengan material lain supaya bisa rata. Yang kedua, mengganti ini. Yang ketiga, kita senantiasa memperbaiki posisi benang saat kita mau retrieve ke posisi line roller. Itu yang menjadi kendala ketika kita menggunakan reel ini. Reel ini sangat recommended lah, ya, karena harganya cukup murah, di harga 200 ribuan, ya. Kemudian reel ini cukup tangguh, ya, tapi dengan syarat kita harus senantiasa membersihkan, apalagi kalau sudah digunakan di satoter. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan mengenai reel ini. Semoga ini menjadi bahan atau menjadi pengetahuan tambahan bagi pengguna reel Indigo Madai. Oke, see you later, ya. Mohon dibantu like, comment, subscribe, ya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.